Hari ini Inter Milan menjalani perjalanan singkat namun menarik ke Benghazi, Libya, untuk menghadapi Atletico Madrid dalam laga persahabatan bertajuk Reconstruction Cup. Pertandingan ini dijadwalkan kick-off pukul 18 waktu setempat, atau sekitar pukul 23 malam waktu Indonesia Barat. Menariknya, Inter tidak akan bermalam di Libya. Tim hanya akan berada di Benghazi selama beberapa jam, lalu langsung kembali ke Italia usai pertandingan. Dari sisi skuad, pelatih Christian Cifu harus melakukan beberapa penyesuaian. Selain para pemain yang sedang memperkuat tim nasional, kiper utama Yann Sommer juga absen karena terkena flu. Dengan begitu, hanya beberapa pemain utama seperti Josep Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Darmian, Bisek, Palacios, Luis Enrique, Mkhitaryan, Diouf, dan Bonni yang dipastikan tampil. Laga ini juga jadi kesempatan emas bagi para pemain muda dari Primavera dan Inter U23, termasuk Baby Bomber, Matteo Spinacci, yang disebut La Gazzetta dello Sport sebagai sosok yang bisa mencuri perhatian malam ini. Sementara di kubu lawan, Diego Simeone juga tidak membawa semua bintangnya. Hanya Antoine Griezmann yang dipastikan turun memperkuat Atletico Madrid. Sebuah laga persahabatan penuh makna, yang bukan hanya mempertemukan dua klub besar Eropa, tapi juga menjadi panggung bagi talenta muda Inter Milan untuk menunjukkan kemampuan mereka di hadapan publik internasional. Siapa sangka seorang pemain muda bisa membuat gebrakan secepat ini di level profesional? Ya, namanya Matteo Spinacci. Lulusan Akademi Primavera Inter ini tampil luar biasa bersama Inter U23, di bawah asuhan pelatih Stefano Vecchi. Baru menjalani 9 pertandingan di ajang Serie C dan Coppa Italia kategori U23, Spinacci sudah mencatatkan 3 gol dan 2 assist, sebuah pencapaian mengesankan untuk striker berusia 19 tahun yang baru naik dari level junior. Penampilannya yang penuh percaya diri membuat manajemen Inter merasa sangat puas, bahkan sang pemain baru saja memperpanjang kontrak hingga tahun 2029. Inter pun menolak tawaran dari Südtirol dan Frosinone pada bursa transfer musim panas lalu. Kini, harapannya jelas, musim ini di Serie C diharapkan jadi batu loncatan bagi Spinacci untuk semakin bersinar, dan dalam beberapa tahun ke depan, siap mengenakan seragam utama Nerazzurri, atau setidaknya menjadi salah satu aset berharga di pasar transfer. Kabar terbaru datang dari kubu Inter Milan, khususnya di sektor penjaga gawang. Klub Nerazzurri dikabarkan belum menutup pintu untuk Josep Martinez, meski manajemen juga tengah mengevaluasi beberapa opsi lain untuk posisi kiper musim depan. Menurut laporan jurnalis ternama Fabrizio Romano, hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai masa depan Josep Martinez. Sepanjang musim ini, ia akan berbagi menit bermain dengan Yann Sommer, dan punya kesempatan besar untuk membuktikan kualitasnya di bawah Mister Inter. Jika mampu tampil konsisten, Josep Martinez bisa saja menjadi salah satu kandidat utama penjaga gawang Inter musim depan, terlebih karena ada kemungkinan Sommer akan meninggalkan Inter pada musim panas 2026. Salah satu nama yang juga masuk radar adalah Lia Caprile, kiper muda milik Cagliari. Sementara itu, dari sektor pertahanan, Dayot Upamecano masih jadi topik hangat. Bayern Munich tengah berupaya keras memperpanjang kontraknya yang habis pada Juni mendatang. Inter memang tertarik, namun kompetisi untuk mendapatkan sang bek sangat ketat, dan gajinya yang tinggi bisa jadi hambatan bagi klub-klub Italia. Antonio Di Gennaro memberikan pandangannya tentang performa Inter Milan asuhan Christian Cifu. Dalam wawancara bersama news.superscomese.it, Di Gennaro memuji perkembangan permainan Inter dan menilai tim ini sebagai skuad terkuat di Serie A musim ini. Ia menyoroti khusus duet muda Pio Esposito dan Antoine Bonni, yang disebutnya sebagai pelapis ideal bagi Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Menurut Di Gennaro, Esposito menunjukkan kematangan luar biasa untuk pemain seusianya dan bisa jadi masa depan Inter sekaligus tim nasional Italia. Sementara Bonni, yang tampil solid bersama Parma musim lalu, kini juga membuktikan diri mampu menghadapi tekanan besar bermain untuk klub sebesar Inter. Di Gennaro menegaskan, keduanya menjadi alternatif penting di lini depan Nerazzurri. Namun keunggulan Inter tidak hanya terletak pada penyerang. Yang membuat tim ini menonjol adalah mentalitas baru di bawah Cifu. Inter kini mampu menguasai permainan, menyerang dengan intensitas tinggi, dan tetap menikmati permainan. Soal perebutan Scudetto, Di Gennaro memprediksi akan tetap ketat. Menurutnya, Inter dan Napoli masih menjadi dua favorit utama, tetapi Milan bisa saja masuk dalam persaingan jika mampu menjaga konsistensinya.
Gelandang muda jebolan Akademi Inter Milan, Aleksandar Stankovic, kembali mencuri perhatian. Pemain kelahiran 2005 yang kini memperkuat klub Brugge ini baru saja memberikan wawancara eksklusif kepada Federasi Sepak Bola Serbia, dan membuat pernyataan tegas soal masa depannya di level internasional. Stankovic mengungkapkan bahwa ia menolak tawaran membela timnas Italia. Dengan penuh keyakinan, ia berkata, "Saya orang Serbia, dan hanya Serbia satu-satunya tim nasional yang ingin saya bela." Pernyataan itu mempertegas kecintaannya terhadap tanah kelahirannya dan keluarganya yang berakar kuat dari Serbia. Menariknya, Federico Di Marco, sahabat dekatnya di Inter, langsung menghubunginya untuk memberi selamat atas pemanggilan ke timnas senior Serbia. Di Marco bahkan disebut punya peran penting dalam karir Stankovic. Dialah yang menyarankan sang gelandang untuk bermain di Swiss bersama Luzern, agar mendapat kesempatan berkembang sebelum akhirnya bergabung dengan klub Brugge. Kini, Stankovic sudah menjadi starter reguler di tim asal Belgia tersebut. Ia mengaku bahagia di Bruges, menyebut klub dan rekan-rekannya membantunya beradaptasi dengan cepat, serta menegaskan bahwa timnya siap bersaing dalam perebutan gelar juara liga. Dalam wawancara itu, Stankovic juga menyampaikan rasa bangganya terhadap pelatih Inter, Christian Cifu, dan mengatakan ia selalu mendukung Inter dari jauh. Untuk inspirasi di lapangan, ia tak ragu menyebut Hakan Çalhanoğlu sebagai salah satu panutannya selama berlatih di tim utama Inter. Namun di atas segalanya, sang ayah, Dejan Stankovic, tetap menjadi idolanya. Sang ayah selalu menanamkan nilai penting. Sebelum memakai jersey Serbia, lihat dulu lambangnya. Lambang itu selalu lebih penting dari nama di punggung. Menutup wawancara, Stankovic menyinggung laga penting Serbia melawan Albania. Ia menyebut Kristjan Aslani sebagai ancaman terbesar di laga tersebut. Ia bahkan mengenang gol Aslani yang dulu pernah menggagalkan gelar saudaranya, Filip Stankovic, di kompetisi Primavera. Antonio Sabato ikut memberikan pandangannya tentang performa tim Nerazzurri saat ini. Dalam wawancaranya bersama TMW Radio, Sabato menilai bahwa Inter telah kembali ke kondisi fisik terbaiknya. Menurutnya, musim ini tim terlihat jauh lebih solid dan seimbang dibanding musim lalu. Tahun lalu, saat pemain utama absen, penggantinya seringkali tidak sepadan. Tapi musim ini, Inter punya opsi yang lebih berkualitas, dan para pemain penting sudah kembali ke kondisi optimal, ujarnya. Menanggapi isu yang sempat ramai antara Federico Di Marco dan Simone Inzaghi, Sabato menyampaikan pendapatnya dengan tegas. "Saya lebih suka jika ada masalah diselesaikan secara langsung, tatap muka, bukan lewat media. Tidak bagus kalau komunikasi dilakukan dari jarak jauh," katanya. Ia juga menyinggung soal Davide Fratesi, yang menurutnya belum mendapat menit bermain cukup untuk mencapai performa terbaik. Kalau pemain hanya diturunkan di beberapa menit akhir pertandingan, tentu sulit mencapai kondisi ideal, tambahnya. Mantan bek Inter Milan, Fabio Galante, memberikan pandangan menarik mengenai performa Nerazzurri di bawah asuhan Christian Cifu. Dalam wawancara bersama TMW, Galante memuji langkah awal pelatih asal Rumania itu yang mampu membawa semangat dan identitas baru ke dalam tim tanpa mengubah fondasi permainan yang sudah kuat. Inter tahun ini kembali menunjukkan permainan yang indah dan efektif seperti musim-musim sebelumnya, ujar Galante. Cifu langsung bisa masuk ke kepala para pemainnya. Ia bekerja dengan cara yang sederhana, tapi sangat efektif. Inter ada di jalur yang tepat, tambahnya. Sebagai mantan bek, Galante juga menyoroti performa lini belakang Inter, terutama Benjamin Pavard dan Manuel Akanji. Pavard itu bek luar biasa, dan Akanji pun punya kualitas tinggi, cepat, kuat secara fisik, serta piawai dalam distribusi bola. Dengan mengganti Pavard ke Akanji, Inter tetap menjaga level pertahanannya di titik tertinggi, ujarnya yakin. Soal Pio Esposito, Galante menilai tekanan tidak akan jadi masalah besar. Di level ini, kamu tidak boleh merasa tertekan. Pio punya mental bagus, berlatih dengan serius, dan sedang berkembang pesat. Ia hanya perlu tetap tenang dan terus melangkah, kata Galante. Ketika ditanya soal perbedaan Cifu dan Simone Inzaghi, Galante menjawab, Cifu punya pengalaman luar biasa sebagai pemain, ia mengenal Inter luar dalam. Ia punya karisma dan mampu menularkan semangatnya ke para pemain. Yang paling saya suka adalah cara Cifu menjaga kesederhanaan dalam taktik dan komunikasinya. Secara taktik, Cifu memang tidak banyak mengubah sistem yang sudah terbentuk. Namun menurut Galante, pelatih muda itu mulai menambahkan sentuhan pribadinya, seperti permainan yang lebih vertikal dan rotasi pemain yang cerdas selama pertandingan. Sebuah penilaian penuh optimisme dari Fabio Galante,
Ia menegaskan bahwa Christian Chivu benar-benar siap memimpin Inter di level tertinggi. Mantan penyerang timnas Italia Cristiano Lucarelli turut memberikan pandangannya tentang bintang muda milik Inter Milan, Pio Esposito. Dalam acara peluncuran buku Cicci Amavano Schiacciali karya Carlo Pallavicino, Lucarelli menilai bahwa sang penyerang muda memiliki bakat besar yang layak mendapat perhatian lebih. Lucarelli mengatakan, selama ini banyak yang menilai Italia kekurangan penyerang berkualitas, namun menurutnya masalahnya bukan pada kemampuan teknis, melainkan pada mentalitas dan kedewasaan pemain itu sendiri. Ia mengutip pesan legendaris dari pelatih Carlo Mazzone, yang pernah berkata, ada dua tipe pemain, yang bermain dari ujung kaki sampai ujung hidung, dan yang bermain dari ujung hidung sampai ujung rambut. Kalau suatu hari kamu jadi pelatih, pilihlah yang kedua, karena 10 cm di kepala itu sangat menentukan. Lucarelli menegaskan bahwa pemain seperti Pio Esposito sudah memiliki kualitas untuk bersaing di level tinggi, namun perlu waktu dan lingkungan yang tepat untuk bisa berkembang secara maksimal. Ia mencontohkan bagaimana beberapa pemain muda, seperti Maiskin, tidak selalu langsung bersinar di klub besar, tapi tampil lebih baik di tim yang memberi kepercayaan dan kondisi ideal. Setiap pemain punya kota dan atmosfernya sendiri. Mereka bukan karakter di PlayStation yang langsung bisa mencetak gol begitu dipindah ke tim baru, ujar Lucarelli. Yang penting adalah bagaimana pelatih dan klub bisa menempatkan pemain itu dalam situasi terbaik untuk mengekspresikan potensinya. Sebuah refleksi mendalam dari Cristiano Lucarelli tentang pentingnya kesabaran dan pembinaan mental dalam mengembangkan talenta muda seperti Pio Esposito, yang kini mulai mencuri perhatian di dunia sepak bola Italia.